dan saya Yunita Lestari ya. Oh ya, jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya dia. Apa deh? Apa ya? Aduh, lupa deh. Yunita Lestari. Ya itu ya, nanti tak taruh di description box. Nah, ini kita lagi di tempat makan karena udah lama nggak makan juga di luar, jadi ini kita mau makan. Nah, ini jadi kali ini aku mau interview, bukan ya, kayak diskusi gitu sama adikku karena dia kan habis jadi finalis top 10 apa deh, Putri Hijab Jawa Tengah. Nah ya, jadi habis jadi Putri Hijab Jawa Tengah yang ke 10, maksudnya masuk top 10. Ini kita mau diskusi gimana prosesnya, perjalanannya. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sama adikku ini apa aja persyaratannya, terus apa aja gimana sih caranya biar bisa lolos sampai ke top 10. Nah, jadi awalnya itu gimana dia bisa ikut finalis Putri Hijab awalnya? Pas awalnya sendiri sih kan aku nggak tahu ya, itu disuruh sama ini. Nah, jadi tuh aku emang kayak itu kan belum tahu, soalnya juga basic aku juga nggak kayak gitu-gituan kan, cuma emang kalau yang iseng pasti yang suruh ikutan apa-apa itu sih dia. Nah, makanya itu aku terus ikut. Emang tadinya kayak enggak, gimana ya, kayak nggak niat banget, soalnya kan emang bukan aku sendiri kan, bukan dari kepengenanku. Terus aku akhirnya ikut deh daftar. Nah, waktu itu tuh biayanya kurang lebih berapa ya, 175 apa ya? 150 ribu. Nah, itu 150 ribu biaya pendaftaran awal sendiri. Nah, habis itu nanti persyaratannya itu ada banyak, kurang lebihnya ya Salah satunya itu apa aja? salah satunya itu umur sih. Sebenarnya kalau umur nggak ada batasan ya, umur kayaknya minimalnya berapa? 18 tahun kayaknya, kalau nggak 17 ya, sekitar itu. Nah, terus apa ya, asli daerah situ. Asli daerah, pokoknya wilayah Semarang, karena kan kita ini Putri Hijab di Jawa Tengah, jadi ya sekitar masih Jawa Tengah aja gitu. Terus habis itu apa lagi, lupa deh. Biasanya pokoknya minimal itu umur, terus asalnya dari Jawa Tengah karena ini Putri Hijab Jawa Tengah. Terus apa ya deh, ya minimal kita punya skill gitu, yang nanti karena putri-putri itu kan mesti harus punya skill lain gitu, nggak cuma bisa dandan gitu, terus punya bisa berpenampilan menarik, itu nggak cuma itu, tapi minimal kita punya skill lain yang bisa kita tampilkan, kita tonjolkan pas nanti seleksi gitu, karena pesaingnya juga lumayan. Gimana dia pesaingnya Tuh keren-keren. oh iya. Nah, jadi teman-teman maaf ya, kita karena belum makan dari siang, jadi ini makan sambil kita diskusi sama finalis Putri Hijab gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang mau tanya jawab, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Kalian bisa tanya apa aja yang misal kalian kurang jelas kayak gitu. Tadi lanjut untuk persyaratannya, itu salah satunya tuh usia. Terus kayak Jadi buat persyaratan sendiri sih itu kalau di pamflet itu nggak tertera ya. Jadi cuma kalau di pamflet ini itu yang tertera cuma batas pendaftaran, terus biaya pendaftaran, terus include-nya itu kayak apa aja yang mau didapetin gitu. Jadi kalau kalian itu ikutan finalis itu, ikutan jadi peserta itu apa aja. Nah, kalau di situ yang tercantum itu ada piagam, terus ada bingkisan, terus sama selempang untuk 3 pemenang. jadi ya kalau misal kalian udah masuk finalis top 10 atau semua finalis deh? Top Itu 10 apa semua? 4. Tergantung wilayah masing-masing. Soalnya kalau dari beberapa wilayah itu ada yang 10-10-nya itu dapat semua, yang dapat selempang juga dapat bingkisan. Terus kalau Jawa Tengah sendiri kurang paham ya, soalnya juga belum ada info lebih lanjut. Jadi itu sementara dia itu dapatnya piagam, terus dapat bingkisan, dan yang dapat bingkisan itu juga belum tahu sih yang mana. Paling itu yang dapat bingkisan yang ikut 4 besar, sama yang dapat selempang juga yang 4 besar, kemungkinan besar itu ya. Itu ya pasti dari yang 4 besar itu. Nah, ini kan
seleksi yang pertama itu administrasi, kelengkapan administrasi. Terus nanti juga abis udah melengkapin administrasi, dari semua finalis itu harus memenuhi kayak bikin video gitu, video terkait alasan kamu pengen jadi putri hijab gitu. Salah satu putri hijab di Jawa Tengah. Terus saya itu kalian juga harus bikin video kayak skill kalian itu apa gitu. Kalian tuh harus tampilin skill terbaik kalian biar nanti dari dewan juri itu bisa milih yang terbaik itu yang mana. Nah di tahap pertama kan abis udah ngelewatin administrasi, terus udah ngelewatin kayak video dan lain-lain, terus tahap selanjutnya apa deh? Untuk tahap selanjutnya sih itu ya sebenarnya nggak terlalu rumit ya, cuma ya tergantung kitanya aja sendiri. Kalau kan itu yang tahap pertama kemarin ya, tahap pertama tuh itu ya kayak kita persiapannya itu harus upload video. Nah upload videonya itu sebenarnya bebas, itu kayak perkenalan diri gitu. Nah itu ada perkenalan diri, terus nanti kayak boleh nampilin bakat, boleh enggak. Nah nanti ada sesinya sendiri buat nampilin bakat. Jadi sebenarnya itu cuma kayak apa ya, pemaparan, kayak nampilin dirimu gimana gitu, mengekspos dirimu kayak gimana pas di di kamera gitu, intinya kayak gitu. Apalagi kan sekarang lagi kena ada COVID-19 ya, jadi kayak peserta itu nggak bisa ketemu langsung sama juri sama panitianya juga. Jadi kan panitia nggak tahu kayak gimana bentuknya, kayak gimana orangnya ya kan. Jadi ya buat kayak pemaparan bisa ada gambaran lebih jelasnya itu dari video itu, dari video kalian. Maaf ya teman-teman, kita nyambung makan karena emang benar-benar belum makan, lapar juga. Ya makan dulu deh. Ya tadi kan udah dijelasin dari adekku itu, dia itu udah ngelewatin beberapa tahap. Tahap yang pertama itu udah administrasi, alhamdulillah udah lolos. Terus bikin videonya juga dia udah termasuknya ya lumayan lah ya, karena dia kan belum pernah sampai di Jawa Tengah gitu. Ini termasuknya udah lumayan. Terus habis itu tahap kemarin itu masuk ke tahap vote buat interview dulu ya deh. Interview itu ditanyain cuma kayak sekedar identitas diri sih ya dek kemarin. Kalau tahap interview yang pertama itu kayak cuma kenalin diri kamu itu gimana, terus bakat kamu apa, aktivitas keseharian kamu tuh apa, terus sekarang tuh posisinya kuliah atau apa kayak gitu. Kalian tuh jelasin. Habis itu tahap kedua, setelah itu habis interview kita itu vote buat buat milih ya deh, buat milih 10 orang, buat milih yang terbanyak, vote terbanyak biar bisa masuk ke top 10 kayak gitu. Nah jadi tapi kesulitan kemarin itu dari pihak akunnya Putri Hijab itu tuh di password kayak di privat. Jadi benar-benar kita itu benar harus nge-follow dulu. Kalau misalnya nggak nge-follow kan kita bisa langsung share ke teman-teman, terus bisa langsung di like kayak gitu. Terus kita juga bisa dengan kalau misal pakai cara liciknya itu bisa beli like kayak gitu kan. Tapi kalau misal ini di Putri Hijab tuh nggak bisa, benar-benar ini dikunci. Jadi kita tuh harus nge-follow dulu biar dia di sana itu tahu ini nggak beli follower, nggak beli like kayak gitu. Jadi ini benar-benar murni kita harus minta tolong ke teman-teman biar bisa di like kayak gitu. Nah ini strateginya kita kemarin, alhamdulillah adikku itu nomor satunya deh, paling atas, paling banyak dengan jumlah 300 berapa deh? 368. Jadi vote terakhir itu 368, tapi kalau misalnya di jumlah total sampai lewat vote itu sampai 400-an, 500 sampai 500 vote. Itu benar-benar kayak yang paling banyak gitu kan ya. Itu benar-benar ya kita berjuang minta dukungan sama teman-teman itu dengan cara kita nge-DM satu-satu, terus nge-bicara satu-satu, minta tolong, kita bikin kata-kata yang bagus, kita jelasin tujuan kita nge-DM dia itu apa, terus kita itu jelasin
kita mau apa dan maksudnya itu apa. Pokoknya jelasin sedetail mungkin biar si teman kita yang di DM itu tuh mudeng, oh ini maksudnya dia itu minta dukungan, minta vote karena sedang lomba kayak gitu. Itu benar-benar strategi terbagus, termantap, apa ya, termanjur itu ya lewat DM, lewat WC. Kalau misal kalian punya grup nggak apa-apa di grup, tapi kadang di grup itu kayak dicuekin gitu kan, kayak kurang iya deh, kurang manjur lah, recommended ya benar. baik PC langsung. Karena kalau misal kita PC satu-satu, kita benar-benar langsung ke orangnya gitu loh. Kalau misal ke orangnya itu kan kayak, oh iya aku udah dimintain tolong, masa aku nggak mau. Itu kan pasti orang-orang pada mikirnya kayak gitu. Karena teman-teman kita kan alhamdulillah baik semua, dan mayoritas itu mau ngedukung kita gitu, mau ngedukung usahanya kita buat nge-PC orang itu, terus orang itu mau nge-DM, mau nge-like fotonya dia, padahal ini tuh di privat. Dan gimana dia prosesnya, lama banget, Susah banget kalau kalian tahu tuh ya. Gimana ya, jadi kayak apa ya, mereka tuh dari pihak panitianya itu ACC akun kita itu lama gitu kan. Jadi kayak teman-temanku yang apa ya, teman-temanku yang mau bantuin, jadi mereka kayak, ih ini kok akunnya di privat gitu, harus tanya dulu, ini harus di follow dulu ya Yun gitu kan. Makanya aku juga, iya mohon maaf ya, tunggu sabar, tunggu aja, sabar, nunggu di ACC gitu kan. Nah pas aku bilang kan, nunggu di ACC, nanti kalau udah di ACC jangan lupa di like ya gitu kan. Oke siap, begitu juga kadang ada yang bantuin, kayak misal apa ya, di SS, kalau di request kan itu harus yang udah ngikutin, yang follow ya. Kalau nggak itu bisa di SS sendiri fotoku, nah habis itu dibuat story sama teman-temanku. Jadi mereka emang ya idenya masing-masing sih, sebenarnya aku nggak harus maksain mereka nge-share, tapi ya intinya mereka udah like gitu. Kalau buat yang share gitu, itu kayak keikhlasan mereka masing-masing, jadi aku nggak mau maksain. iya. Jadi kita jangan menuntut mereka buat abis ini tolong di-share ya gitu, enggak, tapi dari kesadaran mereka masing-masing. Aku juga nggak nyuruh teman-temanku buat nge-share, cuma kita, adik aku sedang mengikuti lomba ini, jika berkenan silah minta tolong untuk di like. Tapi kalau misal nggak berkenan ya udah nggak apa-apa, yang penting kan aku udah minta tolong. Kalau misal dia bersedia kan dia otomatis langsung like, follow dulu akunnya, abis itu langsung nge-like gitu kan. Tapi kalau misal nggak berkenan ya mereka cuek aja, cuma ngarit, kadang benar-benar cuma ngarit itu chat aku, DM aku, terus cuma di-read. Tapi kalau misal kadang ada yang dia emang tipe orang yang nge-read tapi dia ngerespon dengan cara dia langsung nge-like gitu kan. Ada juga tipe yang dia nge-read dengan bodo amat gitu, Nggak peduli sama, tapi ya nggak apa-apa sih, masih ada yang lain. iya. Ikhlasin aja, toh kan itu juga buat apa ya, amal ibadah kita sendiri. Walaupun kita cuma bantu, cuma pencet apa love aja, Follow. itu udah kayak bener-bener kan bermanfaat buat orang lain gitu loh. Walaupun kita nggak harus mengeluarkan uang, nggak harus mengeluarkan barang kita tuh udah beribadah gitu loh, udah beramal sama membantu orang lain intinya. Nah jadi buat teman-teman yang mau daftar, kalau misal kalian udah usia 17 tahun lah ya, minimal tuh 17 tahun. Aku nggak tahu itu minimalnya berapa, tapi yang penting tuh kalian udah minimal 17 tahun biar bisa daftar Putri Hijab kayak gitu. Terus usahakan ya punya skill, meskipun kalian tuh punya skill cuma gibah gitu, nggak apa-apa, nanti digali. Siapa tahu gibah kalian tuh bisa jadi MC, bisa jadi apa ya dek, kayak YouTuber gitu kan, kalian ngomong-ngomong gitu kan, itu bisa digali buat nanti kalian tampilin ketika kalian daftar di Putri Hijab atau duta-duta yang lain ya. Iya, jelek. Terus habis itu maaf ya gangguan. Udah Sono mandan sarung kan. sama aja kok. Udahlah. Nah terus selanjutnya itu setelah kalian udah melewati tahap vote, itu kan vote dari jam 5 sore ya deh. Jadi, misal hari ini jam 5, bener kan jam 5 sore apa jam 4? Ya, Hari ini jam 4 sore sampai besok sore jam 6. Nah itu kemarin kayak dari Putri Hijabnya nggak ngasih info apa ya, jam berapa di vote ditutup, tapi dia itu
cuma yang penting 2 jam sebelum penutupan dia bilang sebentar lagi vote ditutup kayak gitu. Tapi kita nggak tahu pastinya itu jam berapa gitu. Yang penting kita sebelum penutupan kan udah dibilangin jam 6 katanya, yaudah kita ikutin jam 6. Kita tuh udah mulai persiapan mau ditutup kayak gitu. Jadi sebelum jam 6 kalian udah maksimalkan vote, kayak minta tolong ke teman-temannya semaksimal mungkin, karena otomatis kan penilaian nggak cuma dari vote, dari polling, tapi yang utama itu dari vote. Yang kemarin pertama itu dari vote, terus habis itu dari penilaian ke personalnya, ya skill personalnya gitu. Kalau misal kalian kayak lemah di personal atau enggak, kalian belum ada pengalaman lebih, ya udah kalian dimaksimalkan di vote ya deh, maksimalkan di vote. Karena vote itu kayak kita kan minta tolong gitu kan ke teman, sedangkan kalau misal dari skill itu benar-benar dari kita kan. Kalau misal kita skillnya masih kurang, ya udah kita maksimalkan di vote biar kita bisa masuk ke tahap 10 besar aja dulu. Itu kan kayak udah alhamdulillah gitu, udah wow banget lah kan, dari 32 peserta bisa masuk ke 10 besar, itu udah masya Allah gitu. Karena dia kan emang belum pernah sampai ke Jawa Tengah, jadi udah benar-benar ya udah alhamdulillah lah gitu. Nah jadi buat teman-teman yang pengen daftar di Putri Hijab, follow juga di akun Instagramnya Putri Hijab Jawa Tengah. Kalian bagi daerah Jawa Tengah, soalnya itu tiap provinsi itu ada namanya sendiri. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, intinya setiap provinsi itu ada nama-namanya sendiri. Kalian cari aja, kalau enggak nanti yang utama itu Putri Hijab Indonesia. Itu akun yang pertama buat yang seleksi. Tiap provinsinya itu ada masing-masing. Emang sih per daerah, per provinsi itu beda-beda. Jadi enggak setiap daerah itu sama. Misal kayak mana ya? Misal kayak Banten sama Jawa Tengah itu kan provinsinya beda, dan jadwal seleksinya itu juga beda. Jadi nggak semuanya itu sama, nggak serentak kayak gitu. Jadi masing-masing tergantung sama panitianya daerah situ gitu. Jadi kalian ya pantau semua akun. Kalau misal kalian pengen jadi duta atau jadi putri gitu-gitu, ya udah kalian pantengin, terus follow akun-akun kayak gitu biar kalian bisa tahu pendaftarannya kapan aja, informasinya itu apa aja, kalian bisa membutuhin di itu kayak gitu. Nah abis tahap vote kan udah vote kan, penutupan udah jam 6, jadi habis itu pengumuman pemenang vote terbanyak itu di jam 8 apa jam 9 deh, jam 7-an lebih, jam 7-an lah ya, kurang lebih jam 7-an kayak gitu. Itu udah diumumin mana yang terbanyak. Setelah itu tuh yang terbanyak bisa lolos ke tahap 10 besar, top 10 ya, gitu. otomatis. Jadi kalian maksimalkan lah di vote. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak, intinya kalau memang kayak aku kan baru pertama kali sih, aku belum punya pengalaman sama sekali, masih nol, masih kayak baru bayi lahir kayak gitulah ya, orang namanya juga pertama kali, apalagi aku tuh maba kan, masih baru banget, belum tahu apa-apa, dan aku juga masih bingung mau ikut kayak organisasi di Undip sendiri tuh apa, aku gitu masih bingung, belum tahu kan. Nah jadi makanya itu aku tuh kayak paling enggak maksimalin di vote-nya, makanya itu minta bantuan sama semua temenku, sama temennya dia, sama temennya saudara juga, kayak hampir satu keluarga itu kita kerja semua gitu loh, biar ya demi aku gitu kan, ya siapa nggak senang gitu kan dibantuin, kita kompak bareng-bareng demi ya salah satu anggota keluarga kita, itu kan juga kebaikan buat amal kita juga, ya paling enggak ya saling mendukung satu sama lain lah, intinya kayak gitu sih menurutku. Nah setelah masuk top 10 malamnya itu dikasih pengumuman buat tahap selanjutnya, itu seleksinya apa aja itu seleksinya. Kalau yang tadi malam sih cuma dikasih tahu kan agak molor ya, jadi kayak mungkin dari panitianya juga banyak urusan, banyak yang harus di seleksi, harus ini itu, jadi kayak ngomongnya itu udah malam jam 10 malam, jadi itu dikasih tahu kayak info juga mendadak sih buat persiapan besok pagi itu wawancara itu. Jadi besok pagi wawancara jam 9 sampai jam 12, jadi 10 finalis itu nanti dibuatin grup sendiri. Tadi juga grupnya mendadak sih, berapa ya, nggak ada 1 jam, kayak 10 menit sebelum seleksi itu baru ada grupnya. Jadi aku juga
kaget kan, ini infonya di grup yang mana itu kan, soalnya kan kalau grup yang masih peserta yang masih finalis semuanya itu kan kayak masih umum banget kan, jadi kan nanti kasihan mungkin kan yang nggak lolos gitu kan. Nah, jadi itu bener-bener grupnya baru dan dikasih tahu tiba-tiba ada info, aku baru dimasukin dan beberapa juga ada yang dimasukin, terus bilang gini, gimana ya tadi ya, intinya wawancara segera dimulai, jadi mohon persiapan dan ini udah mulai berlangsung kayak gitu kan. Kaget kan yang belum siap-siap atau apa ya, untungnya sih aku udah siap-siap, tapi ya itu kan nunggu antrian kan, walaupun kita cuma 10 tapi kan pasti lama, apalagi kan kita virtual kan, online, kita juga harus tanyain satu tergantung sinyal juga. Nah itu kesusahannya, jadi kekurangannya itu juga sih. Jadi kalau online sama offline enaknya apa deh? Sebenarnya enaknya offline, jadi kalau offline itu susah, jadi aku harus kesana gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, enak semua. Sebenarnya tuh ada positif dan negatifnya. Kalau misal online kan kita bisa apa ya, kayak minta bantuan dari orang tua itu secara langsung, ketemu langsung sama orang tua sama orang-orang sekitar buat minta vote itu bisa langsung gitu kan, pokoknya yang orang-orang dekat di rumah. Tapi kalau misal online itu sebenarnya kita juga nggak bisa ketemu teman-teman yang sesama finalis, kita nggak tahu mereka tuh kayak apa, terus karakternya gimana, kita nggak bisa mempelajari kurang dan lebihnya mereka pas nanti kita masuk di tahap selanjutnya gitu. Tapi kalau misal kita offline itu kita banyak untungnya tapi juga ada ruginya. Untungnya kita bisa langsung ketemu, bisa tatap muka langsung, punya kenalan banyak, terus kayak kita tahu jadi karakternya ini kayak gini, karakternya itu kayak gitu. Jadi misal buat tahap selanjutnya kita bisa ngerti apa yang dia kekurangan dia apa dan kelebihan dia apa, jadi nanti biar kita bisa mempelajari kekurangan dia dan kita bisa diunggulkan di punya kita gitu, diunggulin di punya kita. Tapi kalau misal offline kita juga rugi. Buat teman-teman yang masuk baru pertama kali jadi finalis itu bakal kayak bingung, terus juga kayak nervousnya itu lebih tinggi karena kan pesaing-pesaing kita udah pernah semua, sedangkan kita yang masih baru itu kayak bener-bener aduh aku harus gimana, belum menguasai panggung dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau online itu kan kita nggak bertemu orangnya, nggak terus jalannya juga nggak dilihatin, terus tahap-tahap seleksinya juga nggak langsung tatap muka. Kalau tatap muka kan lebih grogi, kalau online ya mungkin grogi tapi nggak terlalu kayak yang lama-lama, nggak berlarut-larut ya itu. Terus ini kan tadi udah tahap interview gimana deh, pertanyaannya apa aja? Sebenarnya kalau tahap interview sendiri tuh ya, tadi tuh sebenarnya nggak susah. Aku pikir itu kayak bakalan yang udah kayak seleksi udah pakai bahasa Inggris itu kan, terus udah kayak bener-bener ya kayak udah bener-bener nampilin yang di putri hijab Indonesia kan gitu kan, yang udah pertanyaan bahasa Inggris, yang harus ini harus itu gitu kan. Ternyata tadi itu enggak. Jadi kalau di sini tuh kan berhubung putri hijab Jawa Tengahnya itu kan dari pihak swasta, jadi tuh kayak gimana ya, jadi nggak ada dari sana tuh nggak ada biaya, di sana itu nggak munculin biaya gitu kan. Jadi mereka tuh kayak apa, intinya mungut biaya dari kita pesertanya masing-masing kalau yang lolos ke tahap selanjutnya, grand final. Jadi kalau yang grand final itu nanti naik ke grand final itu kan bakalan masuk ke yang putri hijab Indonesia. Nah jadi tuh kayak yang peserta yang lolos nanti dipungut biaya sekian buat masuk ke jenjang berikutnya gitu. Jadi sebenarnya buat kita sendiri sih hidup di sana, tapi ya berhubung kita juga yang perlu, ya kenapa enggak gitu. Itu kan demi kita juga, ya it's fine ya. Jadi intinya ya putri hijab ini tuh yang adain pihak swasta, nggak ada sponsor kayak gitu. Jadi benar-benar kita nanti kalau misal lolos ke tahap selanjutnya dibiayain sama kita biayain sendiri gitu, nggak ada sponsorship dari sananya. Jadi benar-benar kalau misal kalian udah mau niat jadi putri hijab atau duta-duta yang lain, ya minimal kita udah menyediakan dana sendiri buat tahap selanjutnya kayak gitu. Karena dananya juga lumayan, kayak berapa? Kalau dananya sih aku nggak tahu sih, pastinya berapa nggak tahu. Kalau iya pastinya nggak berapa, entah setiap tahunnya beda naik atau turun aku nggak tahu.
Tapi kalau yang tadi yang punya aku tahun ini tahun 2020 dipungut biaya itu totalnya berapa ya tadi ya, 3.750.000. Ya sebenarnya itu ya lumayan ya, tapi ya itu juga buat kita sendiri kan. Kalau buat kita sendiri kan kita yang sukses, kita yang nama kita kan jadi naik kan, ya buat kita sendiri, buat siapa lagi gitu kan. Ya sebenarnya emang kalau yang emang mikir lagi, ih buat apa sih uang segitu cuma buat kesana-sana eman-eman, mending buat kuliah aja atau buat yang lain kan bisa gitu. Tapi kan dari keluarga aku sendiri aja udah kayak mendukung itu kan, ya kenapa enggak gitu. Orang udah siap ya ayo aja itu, udah sekali terjun aja. Ya, jadi intinya kalau misal kalian mau daftar kayak gitu udah dipersiapkan dari sekarang, biar nantinya tuh apa ya, kalian nggak kaget gitu lah ya. Yang penting udah ada dana sendiri.